Halo, kembali lagi di YouTube channel ini untuk membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 7 buah soal, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal, mohon bantuannya untuk terus mendukung channel YouTube ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu, teman-teman. Jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sebelumnya jika nanti teman-teman menemukan cara lain selain yang dibahas pada video ini, teman-teman boleh meninggalkan di kolom komentar. Apabila juga ada kekeliruan, teman-teman sangat diperbolehkan untuk mengoreksinya agar kita sama-sama belajar. Terima kasih teman-teman. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal pertama. Dikatakan sebuah persegi panjang dibagi menjadi 4 buah segi 4 dengan luas masing-masing seperti tertera pada gambar. Jadi ada persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang luasnya 13, ada yang 39, ada yang 16, dan ada yang tidak diketahui. Berapakah nilai yang tepat untuk menggantikan tanda tanya? Ini yang tidak diketahui nih. Kita disuruh cari berapa sih luas yang tidak diketahui ini? Yaitu luas salah satu bagian yang tidak diketahui. Nah, ini seperti apa ide pengerjaannya teman-teman? Apakah teman-teman harus mencari menggunakan variabel-variabel panjang kali lebar, panjang kali lebar, dan panjang kali lebar? Tentu saja tidak, karena banyak sekali variabel yang tidak ketahui. Misalnya 13 berapa kali berapa supaya 13, berapa kali berapa ini kali ini berapa supaya 13 yang memenuhi. Tentu saja tidak seperti itu teman-teman. Jadi idenya seperti ini teman-teman. Teman-teman harus memperhatikan bagian. Kalau teman-teman perhatikan ini dibagi menjadi seperti ini teman-teman. Seperti itu. Maksudnya bagaimana ini Kak? Seperti ini. Perhatikan kalau luas bagian hijau ini dibanding bagian warna biru. Hijau ini 39, birunya 13. Itu 3:1. Maksudnya gimana? Teman-teman bisa melihat gambar seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi si hijau tadi ini 3 kalinya si biru. Nah, jika teman-teman memperlakukan hal yang sama, perbandingan di atas tadi sama dengan di bawah, tentu saja sama. Seperti itu. Karena apa? Karena nilai ininya sama kan? Nilai lebarnya. Kan sama aja. Jadi perbandingannya berlaku. Perbandingannya berlaku. Bagaimana? Seperti ini juga. Berarti si tanda tanya ini 3 kali dari si 16 atau si warna kuning. Maka si tandanya 16 kali 3, maka hasilnya 48. Jadi seperti itu teman-teman, cara mencari luas si tanda tanya ini. Si warna merah muda. Seperti itu. Jadi pilihannya itu B. Saya rasa cukup jelas teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu mencari berapa panjangnya, berapa lebarnya dari setiap bagian yang sudah dibagi ini. Jadi seperti itu teman-teman, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Di soal 2 dikatakan jika 1 kecil dari X, kecil dari Y, kecil dari 2, dan Z sama dengan X kurang Y, maka nilai Z berada antara nilai. Nah, dari informasi ini, 1 kecil dari Y, kecil dari Y, kecil dari X, kecil dari Y, kecil dari 2, teman-teman mendapat apa informasinya? Informasi yang didapat adalah X kecil dari Y. Maka X kurang Y pastilah negatif. Ini bisa dipastikan. Kalau X kecil dari Y, maka X kurang Y pastilah negatif. Nah, si Z itu apa? Si Z itu kan X kurang Y. Nah, maka si Z itu bernilai negatif atau kurang dari 0. Maka Z berada antara nilai min 2 dan 0. Kenapa seperti itu? Karena A, B, D, dan E. Si Z itu masih ada dalam rentang positif. Karena sini ada 2, ada 2, ada 2, 1. Tapi kalau di C kan tidak mungkin Z-nya bernilai positif kalau pilihan C ini. Selalu nilai negatif. Karena berada antara nilai min 2 dan 0. Jadi pilihan yang tepat dan sesuai adalah C. Soal ini. Seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga dikatakan A sama dengan 6 per B. B sama dengan 3 per C. Dan C sama dengan 2 per A. Dengan A, B, C merupakan bilangan positif. Perbandingan A banding B banding C adalah. Nah teman-teman harus menuliskan dulu persamaannya.
Terus ide apa yang teman-teman dapatkan? Kalau misalnya kita lihat ada keterkaitan antara satu persamaan dengan persamaan yang lain. Di sini ada A dan B, di sini ada B dan C, di sini ada C dan A. Jadi teman-teman apa harus teman-teman lakukan? Kalikan semua persamaan. Maka akan didapat seperti ini. ABC sama dengan 36 kali per A BC. Maksudnya gimana? A dikali B dikali C. Si A ini apa? 6 per B. Si B ini apa? 3 per C. Si C ini apa? 2 per A. Jika teman-teman kalikan nanti dapatnya 36 per ABC. Seperti itu. Yang ini. Teman-teman kali silang. ABC kuadrat sama dengan 36. Maka ABC bisa 6 dan min 6. Tapi min 6 tidak memenuhi karena ABC bilang positif. Haruslah ABC itu bernilai 6. Nah, kemudian cari nilai A, B, dan C-nya. Bagaimana? Tinggal kita substitusi menggunakan persamaan-persamaan yang ada. Nah, misalnya ini, ABC sama dengan AB dikali C. Nah, si AB ini kan bisa kita dapat dari sini. A sama dengan 6 per B. Maka nilai AB sama dengan 6. Maka ABC berarti 6C sama dengan 6. C-nya nilai 1. Hal yang sama dengan cara yang sama juga kita bisa mendapat dari B sama dengan 3 per C. Berarti BC sama dengan 3. Maka 3A sama dengan 6. A nilainya 2. Nah, C sama dengan 2 per A. AC sama dengan 2. Maka 3B sama dengan 6. Maka 2B sama dengan 6. Maka B sama dengan 3. Kemudian ditanya adalah perbandingan A banding B banding C. Teman-teman tinggal bandingkan. 2 banding 3 banding 1. Jadi pilihannya B. Seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Untuk soal ini, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Dalam 180 liter, larutan mengandung 25% zat X. Nah, kalau info-info seperti ini, teman-teman harus catat dulu nih. Si zat X itu berapa sih? 25% itu berapa? Jadi teman-teman tinggal kalikan 25% dikali 180. Maka si X itu pada larutan tersebut adalah 45 liter. Kemudian sebanyak 4 liter air ditambahkan ke dalam larutan untuk mendapatkan larutan yang mengandung 20%. Nah, penambahan air ini mengganggu apa? Mengganggu volume total. Tetapi volume si X itu kan tetap 45 liter. Konstan. Nah, jika dia mengganggu volume total, maka konsentrasinya akan berubah. Kenapa? Karena persentase X adalah X per total kali 100%. Nah, si total ini kan berubah. Maka persentase X-nya berubah. Persentase X-nya menjadi 20%. Nah, si X-nya tadi kita dapatkan 45 liter. 45 per 180 tambah P. Karena awalnya 180 liter, ditambahkan P liter air. Kali 100%. Nah, ternyata itu adalah 1/5 sama dengan 45 per 180 tambah P. Kita kali silang. Kemudian kita pindah ruaskan untuk mendapat nilai P. Maka nilai P adalah 45. Maka pilihan sesuai adalah B, 45. Maka banyak air yang ditambahkan adalah 45 liter pada larutan 180 liter. Sehingga si kandungan si X itu yang dari 25% berkurang menjadi 20%. Seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, nilai P itu adalah 72 pangkat 7 per 6 pangkat 64. Nilai Q itu 2 pangkat 7 per 6 pangkat 50. Nah, teman-teman, ini bagaimana cara membandingkannya jika kita lihat penyebutnya udah sama-sama 6 pangkat sekian. Nah, tapi pembilangnya masih ada 2 pangkat 7 dan 72 pangkat 7. Nah, jika teman-teman uraikan lagi, untuk cara kita membandingkannya, maka angka-angkanya harus sama. Jika penyebutnya sudah sama-sama 6 pangkat sekian, maka pembilangnya juga harus bilangan yang sama. Maka si 72 ini kan masih bisa kita uraikan, teman-teman. Nanti teman-teman uraikan, 72 itu kan 36 kali 2, maka sama dengan 36 kali 7 kali 2 pangkat 7. Kan 72 itu 36 kali 2 pangkat 7. Gitu teman-teman. Maka 36 pangkat 7 kali 2 pangkat 7. 36 itu kan 6 pangkat 2. Maka 6 pangkat 2 dikali 7. 2 pangkat 7. Maka 6 pangkat, ini kan bisa kita kalikan jadi 6 pangkat 14 dikali 2 pangkat 7. Nah, kita dapat sampai sini.
Kemudian kan 6 di atas sama ada 6 di pembilang dan ada 6 di penyebut. Bisa kita sederhanakan. Kita bagi 6 pangkat 14, maka di bawah menjadi 6 pangkat 50. Jadi P itu sama dengan 2 pangkat 7 per 6 pangkat 50. Nah, ternyata itu juga nilai Siki. Nih, nilai Siki juga segitu, maka P dan Q sama besar. Atau pilihan sesuai adalah C, keduanya sama besar. Seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Ya teman-teman tidak perlu menghitungnya secara manual. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Berapa digit terakhir dari 3 pangkat 131 tambah 6? Nah, tentu kalau soal-soal seperti ini, teman-teman tidak perlu menghitungnya secara manual. Berarti kalau soal-soal yang seperti ini, pangkat banyak, pangkat besar, pastilah ada pola yang dibentuk dari bilangan pangkat tersebut. Nah, 3 pangkat N akan membentuk sebuah pola. Ini 3 pangkat N. Sebuah pola. 3 pangkat satunya 3, 3 pangkat 2-nya 9, 3 pangkat 2-nya 27, 3 pangkat 4-nya 81. Nah, di 3 pangkat 5 dia kembali ke 243, satuannya 3, kemudian di pangkat 6-nya kembali 9. Ini kan kembali ke awal. Ke sini, 9-nya kembali ke sini. Maka kita bisa pastikan kalau pangkat 7, dia satuannya 7, pangkat 4, satuan pangkat 8, satuannya 1. Seperti itu, teman-teman. Nah, 3, 9, 7, dan 1, nilai satuan ini, angka satuannya akan berulang setiap 4 kali. Maka 131, ini kita perlu cari tahu, kalau 3 pangkat 131, satuannya berapa? Kita bagi 4, karena dia berulang setiap 4 kali. Ternyata adalah 32 sisa 3. Nah, 32 sisa 3 artinya apa? Berarti kalau sisa 1 dia hasilnya satuannya 3, kalau sisa 2, satuannya 9, kalau sisa 3, satuannya 7. Kalau dia habis dibagi, maka sisanya 1. Satuannya 1. Berarti kalau ini habis dibagi. Habis. Kalau sisa 1, satuannya 3, sisa 2, satuannya 9, sisa 3, satuannya 7. Nah, maka digit terakhir dari 3 pangkat 131 adalah 7. Yang ditanya, jangan lupa ditambah 6. Seperti itu, teman-teman. Jadi, jawabannya bukan D, ditambah 6 lagi, maka jawabannya 13. Yang ditanya digit terakhir, maka digit terakhirnya adalah 3. Jadi, pilihan yang sesuai adalah B. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas, teman-teman. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal terakhir pada video kali ini dikatakan garis AX tambah BY tambah C sama dengan D memotong sumbu Y. Manakah koefisien atau konstanta di bawah ini yang berperan? Nah, maksud soalnya ini apa? Nah, dikatakan kalau suatu grafi atau suatu garis atau suatu fungsi memotong sumbu Y, berarti itu ketika X sama dengan 0. Nah, teman-teman harus mensubstitusi X sama dengan 0 ke persamaannya. AX tambah BY tambah C sama dengan D, itu garisnya. Kemudian X-nya kita ganti jadi 0. Maka A0 tambah BY tambah C sama dengan D. Kemudian BY tambah C sama dengan D. Manakah koefisien atau konstanta di bawah ini yang berperan? Nah, ini maksudnya apa? Berperan untuk mempengaruhi nilai si Y. Maka kita buat dalam Y sama dengan BY sama dengan D kurang C, maka Y sama dengan D kurang C per B. Maka koefisien atau konstanta di bawah ini yang berperan, maka ini ada D, ada C, ada B. Seperti itu, teman-teman. Ada B, C, dan D. B, C, dan D. Maka 1, 2, dan 3. Jadi pilihan yang sesuai adalah A. Seperti itu, teman-teman. Saya rasa cukup jelas, teman-teman. Nah, demikianlah, teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, baik dari video ini maupun pertanyaan-pertanyaan lain, bisa meninggalkan di kolom komentar, atau juga bisa menanyakan langsung di Instagram @marsejar.id atau Twitter @marsejar.id atau ke Twitter pribadi saya dan Instagram pribadi saya akan saya letakkan di deskripsi link atau di deskripsi linknya. Teman-teman juga bisa mendownload PDF-nya, pembahasan serta soalnya ada di deskripsi juga. Sekian teman-teman, tetap semangat teman-teman, tetap berjuang, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.